Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman semua, peserta kelas seminar MSDM semester 7, pada sesi kedua kali ini, saya sebelum masuk ke tema-tema penelitian di MSDM, saya ingin menjelaskan mengenai atau memperkuat pemahaman teman-teman semua terkait dengan metode penelitian bisnis atau metode penelitian di bidang ilmu manajemen. Di semester 6, Anda semua sudah mengambil mata kuliah metode penelitian bisnis. Namun demikian, di semester 6 kemarin, saya pribadi itu baru mengajar metode penelitian bisnis di kelas C, D, dan E kalau tidak salah. Nah, saya tidak mengajar MATLIT ini, metode penelitian, di kelas A dan kelas B. Sehingga kemarin ketika saya sampaikan silabus terkait dengan seminar MSDM, di mana pada mata kuliah seminar MSDM itu, pada dasarnya mata kuliah seminar itu menjelaskan mengenai tema-tema penelitian di MSDM beserta metodologi penelitiannya. Nah, tentu pemahaman terhadap tema-tema penelitian MSDM itu membutuhkan pemahaman terhadap metodologi penelitian. Dengan latar belakang itu, di beberapa pertemuan awal saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian ya untuk memperkuat pemahaman teman-teman terkait dengan metodologi penelitian. Yang kedua, saya ingin menyamakan persepsi kita semua di mata kuliah seminar MSDM terkait dengan metode penelitiannya. Karena memang bukannya saya tidak percaya dengan dosen medlit di kelas yang lain, tidak seperti itu, tapi saya sekali lagi ingin menyamakan persepsi teman-teman semua terkait dengan medlit ini. Ya, oleh sebab itu saya juga mohon maaf nih di kelas CDE pasti sudah mendapatkan materi saya ini, tapi tidak apa-apa, diperkuat ya. Saya mungkin 2 atau 3 pertemuan saya akan jelaskan dulu memperkuat mengenai metodologi penelitian bisnis. Supaya teman-teman di kelas waktu semester 6 A, B, C itu punya pemahaman yang sama mengenai metodologi penelitian bisnis. Sekali lagi, ini saya lakukan karena ketika nanti Anda menelaah artikel, menelaah jurnal atau melakukan penelitian ya di MSDM ya, melakukan penelitian dalam bentuk skripsi di di konsentrasi MSDM, Anda mempunyai bekal metodologi penelitian yang cukup ya. Jadi ke depan 2 atau 3 pertemuan ke depan saya akan memperkuat medlitnya dulu, nanti saya petakan tema-temanya ya. Jadi mohon diikuti ini proses seperti ini, kita belajar pelan-pelan. Yang penting nanti kalau Anda sudah paham step by step, Anda akan nyaman sekali ketika Anda menulis skripsi. Baik, saya akan menjelaskan secara lebih cepat ya dibandingkan dengan ketika saya menjelaskan di kelas medlit. Yang pertama, kalau kita berbicara mengenai penelitian, maka sederhananya apa itu penelitian? Penelitian itu apa sih? Nah, saya buat definisi yang paling sederhana. Penelitian is simply the process of finding solution to a problem. Ya. Jadi penelitian sederhananya adalah proses mencari solusi terhadap suatu permasalahan. Sekali lagi, penelitian adalah proses mencari solusi terhadap suatu permasalahan. Maka dalam suatu penelitian, penelitian apapun itu, permasalahan menjadi syarat yang utama. Ya.
Sekali lagi, permasalahan menjadi syarat yang utama. Kenapa demikian? Karena balik lagi pada definisi tersebut, penelitian adalah proses mencari solusi terhadap suatu masalah. Sehingga yang dibutuhkan dalam suatu penelitian utamanya adalah terdapat masalah penelitian. Nah, kalau kemudian Anda bertanya, Pak, kalau di MSDM masalah penelitian itu apa saja? Masalah penelitian di MSDM itu terkait dengan masalah-masalah, ya, baik secara praktis, masalah secara teoritis, masalah secara metodologis, masalah secara empiris, yang nanti saya sampaikan kemudian, yang terkait dengan MSDM. Contoh misalkan ketika Anda PKL, Anda mengamati proses MSDM di tempat PKL Anda, misalkan karyawannya umumnya itu tidak disiplin. Itu masalah dalam suatu organisasi. Bisa diteliti? Bisa. Kemudian Anda menemukan misalkan kinerja karyawan yang tidak maksimal. Itu masalah, ya, di organisasi. Kemudian misalkan Anda menemukan loyalitas karyawan yang buruk. Anda menemukan bahwa misalkan karyawan tidak puas dengan sistem kompensasinya. Anda menemukan bahwa sistem promosi tidak berjalan. Anda menemukan bahwa proses pelatihan dan pengembangan itu tidak efektif. Itu masalah-masalah yang bisa diteliti, ya, pada konsentrasi MSDM. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara penelitian dan skripsi Anda nanti adalah penelitian di bidang MSDM, maka syarat utama untuk melakukan riset adalah adanya masalah penelitian. Masalah penelitian pada area MSDM. Contohnya seperti apa? Tadi contoh-contoh yang sudah saya sampaikan. Sekali lagi ya, penting bahwa yang dimaksud dengan penelitian adalah proses mencari solusi terhadap suatu masalah. Jadi utamanya harus ada permasalahannya dulu. Jelas ya sampai sana. Saya lanjutkan di slide yang ketiga. Nah, kalau kita bicara penelitian, maka penelitian dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian menurut tingkatannya. Jadi kita bisa mengelompokkan penelitian itu ke dalam 4 tingkatan. Dari tingkatan penelitian yang paling sederhana sampai dengan tingkatan penelitian yang paling kompleks. Nah, yang pertama, tingkatan penelitian yang paling sederhana itu adalah pelaporan, reporting. Saya tulis di sini, reporting atau pelaporan merupakan penelitian pada tingkat yang paling dasar. Pelaporan merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan suatu pencatatan atau ringkasan dari beberapa data atau beberapa statistik. Jadi sederhananya, penelitian pada tingkatan pelaporan, peneliti hanya melaporkan data, hanya meringkas data, tidak melakukan analisis terhadap data itu. Kalau dalam jurnalistik ada reporter, orang yang melaporkan suatu kejadian, suatu fenomena, suatu data, meringkas isi data, meringkas suatu kejadian, meringkas suatu fenomena. Jadi jelas ya, di tingkatan yang paling sederhana dalam penelitian ada yang dinamakan dengan pelaporan atau reporting. Di sini peran peneliti itu hanya melaporkan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia baca. Tidak melakukan analisis apapun. Nah, bahkan
Kalau kita kembali pada definisi penelitian di awal tadi yang saya jelaskan, bahwa penelitian itu adalah proses mencari solusi terhadap masalah. Bahkan dalam pelaporan ini masalah itu tidak ada. Tidak ada masalahnya. Di sini peneliti hanya melaporkan. Sama seperti Anda membuat laporan PKL. Di situ Anda berperan sebagai orang yang melaporkan. Jelas? Baik, tingkatan yang lebih tinggi dari pelaporan, ya, dalam penelitian ada yang dinamakan dengan penelitian deskripsi. Apa itu? Metode penelitian deskriptif atau deskripsi tertuju pada penuturan masalah. Nah, di sini muncul pada tingkatan yang kedua muncul masalah. Analisa masalah dan pemecahan masalah. Ya, penelitian deskripsi bertujuan untuk mendeskripsikan suatu subjek, orang, atau peristiwa. Nah, peran peneliti di sini bukan hanya melaporkan, tetapi mendeskripsikan. Ya, dalam penelitian deskripsi ini ada kemudian analisa masalah dan pemecahan masalahnya. Kalau di penelitian pelaporan misalkan, Anda hanya melaporkan bahwa karyawan hari ini 30% tidak masuk kerja dengan atau tanpa alasan. Itu pelaporan. Tapi kalau penelitian deskripsi, ya, Anda berusaha menganalisa masalahnya. Kenapa karyawan hari ini tidak masuk kerja tanpa alasan? Dan bagaimana pemecahan masalahnya? Bagaimana kejadian karyawan tidak masuk kerja hari ini itu tidak terulang di masa yang akan datang. Nah, ini contoh penelitian deskripsi. Nah, jadi kalau pelaporan hanya melaporkan, dalam penelitian deskripsi itu ada penuturan masalah dan analisa masalah. Ya. Kemudian bagaimana pemecahan masalahnya. Saya lanjutkan. Penelitian deskripsi berusaha mencari jawaban atas pertanyaan mengenai siapa, apa, siapa, atau bagaimana. Nah, mulai ada pertanyaan penelitiannya. Apa, siapa, atau bagaimana. Apa yang menjadi masalah? Karyawan hari ini tidak masuk kerja. 30% karyawan. Siapa saja yang tidak masuk kerja? Bagian apa saja? Lalu bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi dan bagaimana pemecahannya di masa yang akan datang. Ini tipe penelitian yang kedua, yaitu penelitian deskripsi. Saya lanjutkan. Tingkatan penelitian yang ketiga adalah penelitian penjelasan atau eksplanasi. Nah, apa itu? Penelitian pada tingkatan penjelasan atau eksplanasi atau explanation merupakan penelitian yang bertujuan menjelaskan alasan-alasan terjadinya suatu fenomena. Nah, jadi dalam penelitian eksplanasi ini, peran peneliti itu berusaha untuk menjelaskan alasan-alasan terjadinya suatu fenomena. Contoh, kalau di contoh tadi, kenapa orang tidak masuk kerja dalam satu hari? Ya, karyawan tidak masuk kerja, karyawan 30% tidak masuk kerja dalam satu hari. Alasannya apa? Karena mereka tidak puas, karena kebetulan mereka sakit semua, karena mereka ikut demo. Peran peneliti berusaha menjelaskan alasan-alasan suatu fenomena. Nah, teman-teman semua, dalam pendekatan positivistik, ya, pendekatan positivistik nanti saya jelaskan kemudian, itu menjelaskan bahwa semua fenomena yang terjadi, baik fenomena alam maupun fenomena sosial, itu dapat dijelaskan melalui hukum sebab akibat, melalui hukum kausalitas. Sekali lagi,
dalam pendekatan positivistik, dan ini banyak di pendekatan positivistik ini umumnya dianut di hampir semua atau itu diterapkan di hampir semua kurikulum di bidang ilmu ekonomi termasuk manajemen. Jadi pendekatan positivistik ini ya adalah pendekatan umum aliran utama ya, dalam ilmu manajemen atau ilmu ekonomi. Jadi apa penjelasan positivistik itu? Penjelasan positivistik itu, paradigma positivistik itu menjelaskan bahwa fenomena alam dan fenomena sosial itu dapat dijelaskan dengan hukum sebab akibat. Contoh misalkan, kalau Anda ingin mencoba menjelaskan kenapa karyawan di suatu organisasi itu tidak bekerja secara maksimal. Banyak faktornya. Karena kompensasinya kurang, karena pelatihannya kurang, bisa jadi ya. Bisa jadi karena apa lagi? Bisa jadi karena kepemimpinannya yang buruk. Bisa jadi karena kurangnya komitmen, bisa jadi kurangnya loyalitas. Bisa jadi karena sistem kompensasi yang lemah. Jadi, sekali lagi suatu fenomena ya dalam perspektif positivistik itu dapat dijelaskan melalui kausalitas atau hukum sebab akibat. Contoh sederhana misalkan kalau ingin meneliti ada fenomena orang suka ngambil barang orang lain. Ya. Itu bisa dijelaskan mengenai hukum kausalitas. Kenapa ada orang suka maling? Itu bisa karena dia butuh, bisa karena ada kesempatan, bisa karena iri, bisa karena dia punya penyakit misalkan. Banyak sekali faktor yang dapat menjelaskan suatu fenomena. Nah, penelitian penjelasan atau eksplanasi ini ya, itu bertujuan untuk menjelaskan alasan-alasan terjadinya suatu fenomena. Jadi di sini peneliti berusaha untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab suatu fenomena. Nah, tingkatan penelitian yang keempat adalah prediksi atau predicting. Merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memprediksi suatu fenomena yang terjadi saat ini maupun yang akan datang. Jadi penelitian prediksi ini adalah penelitian yang paling tinggi tingkatannya, yang paling kompleks, yang bertujuan untuk memprediksi suatu fenomena ya, baik saat ini maupun yang akan datang. Nah, penelitian prediksi ini lebih pada penelitian bagaimana menciptakan suatu teori yang baru gitu ya. Karena ini tingkatannya yang lebih tinggi. Nah, teman-teman semua, kalau Anda kemudian bertanya, Pak, skripsi saya nanti itu tingkatan pelaporan, tingkatan deskripsi, tingkatan eksplanasi, atau tingkatan prediksi. Maka saya katakan bahwa skripsi Anda nanti itu berada pada tingkatan eksplanasi atau tingkatan penjelasan. Jadi singkatnya pada skripsi Anda nanti Anda menjelaskan, Anda meneliti pengaruh atau alasan-alasan terjadinya suatu fenomena. Jadi sekali lagi singkatnya penelitian penjelasan itu mencoba nanti dalam skripsi Anda itu peneliti bertugas untuk menjelaskan alasan-alasan terjadinya suatu fenomena melalui hukum kausalitas ya. Jadi misalkan Anda meneliti suatu fenomena yang namanya kinerja, kemudian Anda meneliti faktor-faktor, variabel-variabel apa saja yang berpengaruh terhadap kinerja. Ya. Jadi sekali lagi penelitian Anda nanti
itu pada tingkatan penjelasan atau explanation. Saya pause dulu, setelah itu saya lanjutkan lagi ya. Baik, saya lanjutkan ya penjelasan saya. Nah, di bagian kali ini saya ingin menjelaskan perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Ya. Secara umum kalau teman-teman pasti pernah mendengar bahwa secara umum penelitian itu setidaknya kita bisa bagi ke dalam dua bagian besar. Yang pertama adalah penelitian kualitatif, yang kedua adalah penelitian kuantitatif. Apa itu penelitian kualitatif? Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menggunakan logika induktif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena sosial. Nah, kemudian penelitian kualitatif secara tradisional banyak digunakan dalam bidang ilmu sosial. Nah, teman-teman semua, singkatnya, ini bukan kelas Medlit, tapi saya hanya mereview saja. Penelitian kualitatif itu bertujuan mendeskripsikan. Jadi kalau tadi sebelumnya saya jelaskan mengenai ada 4 tingkatan penelitian dan salah satunya adalah penelitian deskripsi, maka tujuan dari penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena. Dan penelitian kualitatif secara tradisional banyak digunakan di bidang ilmu sosial. Jadi kalau di ilmu sosial umumnya kebanyakan dilakukan dengan penelitian kualitatif. Nah, kalau kita bicara manajemen itu masuk ilmu alam atau ilmu sosial. Ya. Maka jelas di pembagian rumpun ilmu, manajemen itu atau ekonomi masuk sebetulnya itu ke dalam ilmu sosial. Ya, jadi ekonomi itu ilmu yang mempelajari perilaku pelaku-pelaku ekonomi kalau Anda belajar ya di mikro misalkan. Definisi ilmu ekonomi itu ilmu yang mempelajari mengenai perilaku-perilaku pelaku ekonomi. Kalau kita bicara perilaku, maka itu masuk ke dalam ranah ilmu sosial. Jadi sekali lagi manajemen itu masuk ke dalam ranah ilmu sosial ya. Nah, teman-teman semua, lalu posisi kita di mana? Posisi penelitian manajemen umumnya masuk pada kualitatif atau kuantitatif? Nanti setelah ini saya jelaskan ya. Saya kali ini baru menjelaskan mengenai penelitian kualitatif. Jadi sekali lagi penelitian kualitatif itu bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena. Kalau Anda dengarkan lagi, tadi saya menjelaskan sebelumnya bahwa ada 4 tingkatan penelitian, pelaporan, deskripsi, eksplanasi, dan prediksi. Maka penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan, penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena. Nah, saya lanjutkan teman-teman. Bagian yang kedua, bagian besar penelitian yang kedua adalah biasa disebut dengan penelitian kuantitatif. Apa itu penelitian kuantitatif? Penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan menggunakan logika deduktif. Abaikan dulu itu, ya. Nah, di sini penelitian kuantitatif bertujuan untuk memberikan penjelasan atau eksplanasi mengenai suatu fenomena. Jadi kalau tadi penelitian kualitatif itu bertujuan untuk mendeskripsikan, maka penelitian kuantitatif bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai suatu fenomena. Kalau ditanya lagi lanjutannya, menjelaskan apa? Menjelaskan kausalitas, menjelaskan hubungan sebab akibat terjadinya suatu fenomena. Jadi sekali lagi, penelitian pada tingkatan penjelasan itu bertujuan untuk menjelaskan ada tidaknya kausalitas, ada tidaknya hubungan sebab akibat untuk menjelaskan suatu fenomena. Ya. Jadi sederhananya
Yang membedakan penelitian kuantitatif dan kualitatif adalah tujuan penelitiannya. Yang pertama, yang membedakan itu tujuan penelitiannya. Kalau penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan, maka penelitian kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan, eksplanasi. Menjelaskan apa, Pak? Menjelaskan ada tidaknya sebab akibat dalam suatu fenomena. Jelas ya? Nah, penelitian kuantitatif secara tradisional banyak dilakukan pada bidang ilmu alam. Jadi pada dasarnya penelitian kuantitatif itu banyak digunakan pada bidang-bidang ilmu alam. Ya. Nah, namun demikian teman-teman, perkembangan ya, perkembangan penelitian tentu berubah. Ya. Di bidang ilmu sosial, ya, dalam perkembangannya banyak sekali mengadopsi penelitian-penelitian kuantitatif. Termasuk salah satunya di bidang ilmu ekonomi. Kalau tadi saya jelaskan ekonomi masuk ke dalam rumpun ilmu sosial, pada kenyataannya kalau Anda teliti kurikulum di bidang manajemen, akuntansi, atau di ilmu ekonomi, itu umumnya 50-50 sebetulnya. Ada eksaknya, ada eksaknya, ada sosial. Kalau yang konsentrasi keuangan misalkan itu mereka lebih eksak, ya. Pemasaran SDM lebih ke sosial. Sederhananya ya, kalau di manajemen itu 50% hitungan, 50% hafalan, kira-kira gitu kalau Anda mau bagi. Nah, jadi penelitian kuantitatif secara tradisional banyak dilakukan di dalam bidang ilmu alam, walaupun ya, perkembangan terkini penelitian kuantitatif itu banyak sekali digunakan di bidang-bidang ilmu sosial. Nah, kalau Anda kemudian tanyakan, lalu mainstream utama, aliran utama yang digunakan dalam ekonomi, apakah menggunakan penelitian kualitatif atau menggunakan penelitian kuantitatif? Saya katakan bahwa hampir 95% lebih. Kalau kita bicara mengenai ekonomi, manajemen, bisnis, penelitiannya menggunakan penelitian kuantitatif. Nanti saya jelaskan. Nanti saya tunjukkan buktinya. Jadi aliran utama paradigma penelitian yang digunakan di bidang ilmu ekonomi manajemen itu menggunakan penelitian kuantitatif. Oleh sebab itu, saya tekankan, saya arahkan bahwa mahasiswa jurusan manajemen ya, itu menulis skripsi, melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Kenapa demikian? Alasannya seperti apa? Tadi saya sampaikan yang pertama, aliran utama di manajemen 95% itu menggunakan penelitian kuantitatif. Saya khawatir jika ada yang melakukan jika kita melakukan penelitian dengan metode kualitatif, nah itu kemudian anti mainstream gitu ya, dan banyak khawatir tidak diakui, sulit masuk ke dalam jurnal dan kita dianggap nyeleneh gitu. Ya. Karena sekali lagi saya sampaikan di level S1, S2, S3 itu 95% penelitian di manajemen ekonomi menggunakan penelitian kuantitatif. Nah, teman-teman semua terkait dengan penelitian kuantitatif dan kualitatif, Anda tidak perlu khawatir. Anda tidak perlu khawatir. Seringkali anak SDM pemasaran ketika mendengar istilah kuantitatif itu seolah-olah itu terkait dengan angka-angka sehingga merinding, ya, Anda ketakutan. Tidak, ya. Jangan dibilang penelitian kuantitatif itu ada angkanya, penelitian kualitatif deskripsi itu tidak ada angkanya. Bukan itu yang membedakan. Yang membedakan adalah satu, tujuan penelitiannya, ya, utamanya. Jadi kalau penelitian kualitatif tujuannya mendeskripsikan, pada tingkatan yang kedua penelitian kuantitatif tujuannya untuk eksplanasi, menjelaskan pada tingkat yang ketiga. Menjelaskan apa? Menjelaskan ada tidaknya sebab akibat. Makanya kalau teman-teman baca di banyak sekali hasil penelitian baik skripsi, tesis, disertasi di jurusan manajemen, judulnya adalah misalkan pengaruh kompensasi
ya, variabel X terhadap kinerja. Sebab akibat bukan sebab akibat. Ya, bagaimana orang diberi kompensasi, dilihat akibatnya terhadap kinerja. Pengaruh pelatihan terhadap kinerja. Pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan kerja. Sebab akibat itu semua. Mana yang menjadi variabel sebab? Yang menjadi variabel sebabnya tadi kepemimpinan, yang menjadi variabel akibatnya atau variabel Y-nya adalah kepuasan kerja. Mudah-mudahan bisa dipahami ya terkait dengan ini. Nah, kemudian saya jelaskan ini. Kembali lagi, penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu subjek, persoalan, orang, atau peristiwa. Nah, ini penelitian kualitatif tujuannya adalah mendeskripsikan. Nah, penelitian deskripsi bertujuan mencari jawaban atas pertanyaan mengenai apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Ini penelitian deskriptif. Contoh penelitian deskriptif, misalkan penerapan prinsip mudharobah di Bank Jabar Syariah. Maka apa pertanyaannya? Dari contoh judul tersebut, pertanyaannya adalah bagaimana penerapan prinsip mudharobah di Bank Jabar Syariah. Saya tanya, dalam penelitian deskriptif ini ada sebab akibat tidak? Tidak. Ya, tidak ada sebab akibat. Di sini dalam judul ini peneliti berusaha menjelaskan bagaimana penerapan prinsip mudharobah di Bank Jabar Syariah. Kalau kita bicara prinsip akad mudharobah, di situ ada perjanjian antara sohibul mal, ya, orang yang investor, dan mudorib. Mudorib itu pengelola. Ya. Nah, dijelaskan, peneliti hanya menjelaskan bagaimana prinsip mudharobah itu, ya, perjanjian antara mudorib dan sohibul mal itu dilakukan, ya, sohibul mal dilakukan di Bank Jabar Syariah. Tidak ada kausalitas di sini. Jelas ya? Ini contoh penelitian deskriptif. Sekali lagi, ya, penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan. Nah, berbeda dengan penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan, eksplanasi, ya, menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel dalam menjelaskan suatu fenomena. Di situ, silakan. Penelitian penjelasan atau eksplanatif bertujuan untuk menjelaskan hubungan antar variabel atau sebab akibat atau kausalitas terjadinya suatu fenomena. Nah, hubungan sebab akibat dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama ada hubungan simetris, simetrikal. Yang kedua hubungan asimetris, asimetrikal. Dan yang ketiga hubungan timbal balik atau resiprokal. Dan keempat saya tambahkan hubungan curvilinear. Saya pada kesempatan kali ini hanya akan menjelaskan 2 bentuk kausalitas. Yang pertama dinamakan dengan kausalitas simetris, sebab akibat simetris atau hubungan simetris atau hubungan positif. Biasa digunakan istilah itu, hubungan positif, kausalitas simetris. Ya. Apa itu hubungan positif atau kausalitas simetris? Yang dimaksud dengan kausalitas simetris itu terjadi manakala variabel sebab naik, akibat naik, atau terjadi manakala sebab turun, akibat turun. Contoh, pengaruh kompensasi terhadap kinerja. Mana yang menjadi variabel sebab? Yang menjadi variabel sebab adalah kompensasi. Yang menjadi variabel akibat adalah kinerja. Kausalitas itu. Nah, bentuk kausalitasnya seperti apa? Bentuk kausalitasnya adalah simetrikal atau simetris atau sebab akibat positif. Maksudnya apa? Jika kompensasinya naik, maka kinerjanya naik. Jika kompensasinya turun, maka kinerjanya turun. Itu yang dimaksud dengan kausalitas simetris atau hubungan simetris. Yang kedua, ketika kita meneliti hubungan kausalitas atau sebab akibat, ada yang dinamakan dengan kausalitas asimetris atau asymmetrical causality atau disebut juga dengan asymmetrical relation
Atau biasa dalam istilah penelitian di kita itu dinamakan dengan hubungan atau pengaruh negatif. Ingat, pengaruh negatif dalam konteks kausalitas bukan dianggap atau jangan dianggap sebagai pengaruh yang buruk ya. Ini hanya kebalikan saja. Jadi kalau di kausalitas simetris itu sebab naik akibat naik, sebab turun akibat turun, maka dalam hubungan atau dalam kausalitas asimetris itu terjadi sebaliknya. Contohnya ya, sebab naik akibat turun, sebab turun akibat naik. Yang bisa saya contohkan misalkan pengaruh stres dan kinerja. Mana variabel sebabnya? Variabel sebabnya stres. Variabel akibatnya kinerja. Ya, sebab akibat itu stres terhadap kinerja. Sebabnya stres, akibatnya kinerja. Lalu bagaimana bentuk kausalitasnya, bentuk sebab akibatnya? Jika stres naik, maka kinerja turun. Semakin stres seseorang, kinerjanya turun. Sebaliknya, jika stresnya turun, kinerjanya naik. Itu yang dimaksud dengan kausalitas asimetris atau hubungan asimetris atau hubungan negatif. Contoh penelitian di sini, contoh penelitian eksplanatif, pengaruh perputaran persediaan terhadap ROA. Mana yang menjadi variabel sebab? Perputaran persediaan, inventory turnover kalau anak-anak keuangan. Ya, terhadap return on asset. Bagaimana bentuk kausalitasnya? Semakin cepat persediaan itu berputar, maka semakin tinggi return on assetnya. Ini yang dimaksud dengan kausalitas positif, hubungan asimetris, hubungan positif. Jika inventory turnover, perputaran persediaannya naik, maka ROA-nya naik. Sebaliknya, jika perputaran persediaannya turun, maka ROA-nya turun. Gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan penelitian eksplanatif. Jadi sekali lagi, saya menjelaskan sampai dengan atau menjelaskan perbedaan penelitian deskriptif dan penelitian eksplanatif itu untuk menjelaskan apa sesungguhnya yang membedakan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Ya, membedakan penelitian kuali dan kuanti. Kalau kuali tujuannya untuk mendeskripsikan, kalau kuanti tujuannya untuk menjelaskan suatu fenomena yang di dalamnya ada penjelasan mengenai kausalitas. Kausalitas ini bentuknya setidaknya ada dua. Ada kausalitas positif, simetris, ada kausalitas negatif atau asimetris. Mudah-mudahan jelas. Bagian selanjutnya ini penting ya, karena kemarin ada beberapa yang menanyakan ya dari mahasiswa terkait dengan bagaimana cara kita memulai suatu penelitian. Nah, nanti saya jelaskan pertanyaan itu. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai sumber masalah penelitian. Tadi, penelitian itu adalah proses mencari solusi terhadap masalah. Lalu masalah apa yang bisa diteliti dalam suatu penelitian? Ya. Nanti saya pause dulu. Mana ini suaranya campur-campur ini sama Papa ini. Saya pause dulu ya. Baik, saya lanjutkan pembahasan pada sesi kedua kali ini di slide 9 ya. Itu terkait dengan sumber masalah penelitian. Jadi sekali lagi saya tegaskan, saya ingatkan, penelitian adalah proses mencari solusi terhadap masalah. Pertanyaannya kemudian adalah masalah-masalah apa yang dapat diteliti dalam suatu penelitian. Oke, yang pertama adalah masalah praktis yang dihadapi organisasi. Ini saya sebut di sini sebagai practical issue. Isu praktis. Isu itu masalah ya.
isu praktis, masalah praktis yang dihadapi oleh organisasi. Contoh misalkan ya, Anda menemukan di organisasi, tadi sudah saya sampaikan, kalau di MSDM kinerja individu yang menurun, disiplin yang buruk, komitmen yang rendah, loyalitas yang rendah, kepemimpinan yang buruk, ya, sistem promosi yang jelek, program latihan pengembangan yang tidak efektif. Nah, kalau di pemasaran misalkan kepuasan konsumen yang rendah, citra merek yang menurun di suatu merek misalkan. Kalau di keuangan, kinerja keuangan yang menurun, kinerja keuangan bisa profit ya, profit ROA, ROE, ROI misalkan. Jadi masalah praktis yang sumber masalah yang pertama adalah masalah praktis yang dihadapi oleh organisasi. Kalau dalam MSDM ya, Anda menemukan, Anda mengamati di suatu organisasi, tadi saya ulangi ya, kinerja individu yang menurun, disiplin yang rendah, komitmen yang rendah, loyalitas yang rendah, sistem promosi yang rendah, yang tidak efektif ya, tidak berjalan, kemudian latihan dan pengembangan yang tidak efektif, kepuasan karyawan yang buruk dan lain sebagainya, sistem kompensasi yang buruk dan lain sebagainya. Itu masalah yang bisa Anda teliti dalam penelitian. Sumber masalah yang tadi saya sampaikan adalah masalah praktis yang dihadapi oleh organisasi. Nah, yang kedua adalah masalah teoritis atau biasa disebut dengan theoretical issue. Ya, isu teoritis, masalah teoritis. Masalah teoritis adalah masalah-masalah yang dapat diteliti dalam suatu penelitian yang sumbernya, kalau tadi sumbernya masalah itu muncul di organisasi secara praktis, maka masalah teoritis, masalah itu muncul dari adanya perbedaan penjelasan dalam perbedaan penjelasan teori dalam menjelaskan suatu fenomena. Karena dalam fenomena di ilmu sosial mungkin saja ada dua teori yang berbeda yang menjelaskan satu fenomena yang sama. Misalkan contoh, ada satu teori yang menyatakan bahwa kinerja itu berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Artinya, kalau orang berkinerja dengan baik, dia akan merasakan kepuasan kerja. Tapi teori lain menyatakan bahwa kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja. Jika orang merasakan kepuasan dalam suatu organisasi, kemudian dia diprediksi akan memiliki kinerja yang baik. Nah, ada dua teori yang berbeda ini yang menjelaskan. Teori pertama menyatakan bahwa kinerja dulu yang berpengaruh terhadap kepuasan. Teori yang kedua menyatakan bahwa nanti dulu, justru kepuasan dulu yang berpengaruh terhadap kinerja. Gitu ya. Nah, kalau ditanya kemudian, mana yang benar di antara dua teori ini? Maka jawabannya adalah untuk menemukan kebenaran kedua teori ini, maka dilakukanlah penelitian. Ya, nah, Anda ingin melakukan penelitian, Pak, saya ingin melakukan penelitian karena saya membaca dua teori yang berbeda. Satu, kepuasan. Teori pertama bilang kinerja berpengaruh positif terhadap kepuasan. Jadi kinerja dulu, Pak. Tapi saya baca di teori yang lain, kepuasan dulu, Pak, yang berpengaruh terhadap kinerja. Maka atas dasar perbedaan penjelasan teori itu saya akan melakukan penelitian. Jadi ketika Anda melakukan penelitian seperti itu, dasarnya adalah masalah teoritis. Mudah-mudahan bisa dipahami. Contoh lain misalkan, kalau kita bicara pengaruh konflik terhadap kinerja organisasi. Ada satu teori yang bilang bahwa semakin tinggi konflik, kinerjanya semakin buruk. Kalau tadi saya sampaikan bentuk kausalitas, jadi kalau semakin tinggi konflik, sebabnya naik, maka kinerja akibatnya itu turun. Itu dinamakan dengan kausalitas asimetrikal atau biasa disebut dengan pengaruh negatif atau hubungan negatif. Satu teori menyatakan bahwa pengaruh konflik terhadap kinerja
itu adalah asimetris. Artinya semakin tinggi konflik, semakin rendah kinerja. Tapi misalkan Anda membaca teori lain. Oh, ternyata berbeda penjelasannya. Teori lain menyatakan bahwa semakin tinggi konflik justru akan meningkatkan kinerja organisasi. Alasannya karena dinamika dalam organisasi itu selalu memunculkan solusi-solusi kreatif. Jadi di teori yang kedua ya, dinyatakan bahwa konflik itu berpengaruh positif terhadap kinerja. Artinya semakin tinggi konflik, semakin tinggi kinerja. Pak, ada dua teori yang berbeda ini. Teori pertama menyatakan bahwa pengaruh konflik terhadap kinerja itu negatif, semakin tinggi konflik semakin rendah kinerja. Teori kedua menyatakan pengaruh konflik terhadap kinerja itu positif. Semakin tinggi konflik, semakin tinggi kinerja. Nah, karena saya membaca, misalkan Anda bilang ya, karena saya membaca ada dua teori yang menjelaskan satu fenomena yang sama, maka saya tertarik Pak melakukan penelitian lebih lanjut. Nah, ketika Anda melakukan penelitian itu, ya, masalah yang Anda munculkan dalam penelitian tersebut adalah masalah teoritis. Bisa dipahami ya? Jadi, kalau yang pertama itu Anda melakukan penelitian dengan masalah praktis yang ada di organisasi. Yang kedua, Anda melakukan penelitian dengan masalah teoritis yang Anda pelajari. Berbeda itu. Ini sumber masalah yang kedua. Saya lanjutkan. Sumber masalah dalam penelitian adalah masalah metodologis. Ya. Masalah metodologis adalah penelitian yang didasarkan karena adanya masalah-masalah metode atau masalah-masalah dalam desain penelitian atau masalah-masalah karena sampel penelitian, data penelitian, validitas reliabilitas data, dan metode statistik yang digunakan. Jadi sumber masalah yang ketiga adalah suatu penelitian dapat dilakukan jika ada masalah metode di dalamnya. Contoh misalnya, Pak, saya ingin meneliti pengaruh kompensasi terhadap kinerja. Di banyak penelitian itu, Pak, gitu ya. Pengaruh kompensasi terhadap kinerja itu banyak dilakukan dengan menggunakan sampel karyawan tetap, pegawai tetap. Nah, dalam penelitian-penelitian sebelumnya itu, Pak, jarang sekali atau belum saya temukan penelitian yang menguji pengaruh kompensasi terhadap kinerja dengan menggunakan sampel pegawai tidak tetap misalkan. Kemudian Anda tertarik untuk meneliti pengaruh kompensasi terhadap kinerja pada pegawai tidak tetap. Karena di penelitian sebelumnya, sampel yang banyak digunakan untuk meneliti kompensasi terhadap kinerja itu menggunakan sampel pegawai tetap. Kemudian Anda tertarik, ini kebanyakan pegawai tetap semua, saya ingin melakukan penelitian dengan menggunakan sampel pegawai tidak tetap. Dasar Anda melakukan penelitian tersebut dikarenakan ada masalah metodologis atau yang biasa disebut dengan methodological issue. Atau contoh lain, Pak, saya menemukan banyak sekali yang menguji pengaruh pelatihan dan pengembangan ya terhadap kinerja di perusahaan BUMN. Tapi jarang sekali, Pak, saya menemukan judul pengaruh pelatihan dan pengembangan di perusahaan swasta atau di UMKM atau di koperasi. Saya ingin meneliti, Pak. Atau misalkan di pesantren. Saya ingin meneliti itu, Pak. Ketika Anda melakukan penelitian tersebut, ya, Anda melakukan penelitian dengan judul pengaruh pelatihan dan pengembangan di pesantren. Kenapa di pesantren? Karena sebelumnya kebanyakan di perusahaan swasta yang profit, Pak. Kalau di yayasan seperti apa misalkan hasilnya? Saya penasaran. Nah, dasar Anda melakukan penelitian tersebut dikarenakan ada masalah metode terkait dengan sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut.
Dipahami ya? Jadi sederhananya dalam penelitian kuantitatif, ya, judul sama, objek yang berbeda, boleh tidak? Boleh. Judulnya sama persis, variabelnya sama persis, tapi diteliti pada objek yang berbeda. Boleh tidak? Boleh. Kenapa? Apa alasannya diperbolehkan? Karena ada perbedaan sampel yang digunakan dalam penelitian yang Anda lakukan itu. Jelas ya? Yang terakhir saya jelaskan. Ada yang dinamakan dengan masalah empiris atau empirical issue. Empiris itu hasil penelitian hasil penelitian empiris ya, hasil penelitian lapangan. Jadi sumber masalah yang keempat adalah suatu penelitian dapat dilakukan karena adanya masalah ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya. Maksudnya seperti apa? Ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya. Misalkan Anda membaca skripsi dari Andi misalkan, yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif, terdapat pengaruh asimetris kompensasi terhadap kinerja. Artinya semakin tinggi kompensasi, semakin tinggi kinerja. Kemudian Anda membaca penelitian yang lain, dari penelitian Iwan misalkan. Oh, tapi penelitian Iwan, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompensasi tidak berpengaruh terhadap kinerja. Jadi kalau penelitian Andi yang pertama itu ada pengaruh, pengaruhnya positif, semakin tinggi kompensasi, semakin tinggi kinerja. Penelitian Iwan itu menunjukkan bahwa oh ternyata kompensasi tidak berpengaruh, hasil penelitian Iwan. Hasil penelitian Joni misalnya berbeda lagi. Oh ternyata kompensasi itu berpengaruh negatif. Apa artinya negatif? Semakin karyawan itu diberikan kompensasi yang tinggi, justru kinerjanya semakin rendah. Jadi ada 3 hasil penelitian yang berbeda. Nah, kalau ada 3 hasil penelitian yang berbeda, kemudian Anda tanya, yang benar yang mana? Penelitian Andi kah? Penelitian Iwan kah? Penelitian Joni kah? Karena hasil penelitian meneliti variabel yang sama, kompensasi dan kinerja, hasilnya berbeda-beda. Ah Pak, kalau hasil beda-beda begini Mas, saya akan melakukan penelitian lanjutan. Saya penasaran, kalau saya meneliti hasilnya akan seperti apa? Maka ketika Anda melakukan penelitian itu, dasar Anda melakukan penelitian tersebut karena adanya masalah empiris. Karena adanya masalah ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya. Jelas ya? Jadi saudara-saudara sekalian, karena di minggu lalu ada beberapa pertanyaan yang menanyakan ke saya, Pak, masalah kalau ketika kita menentukan judul, ketika kita buat judul, apakah dimulai dari masalah yang ada di organisasi atau dari tema yang kita minati? Maka jawabannya, kalau kita bicara masalah praktis, maka masalah praktis itu harus dimulai, masalah penelitian itu harus dimulai dari masalah yang dihadapi di organisasi. Tapi kalau misalkan berangkat dari tema yang kita minati, maka Anda harus memunculkan masalah metodologi pada tema itu. Misalkan sampel-sampel penelitian yang banyak diuji seperti apa. Kemudian Anda melakukan sampel dengan sampel apa. Itu bisa dimulai dari tema penelitian yang Anda minati. Anda punya tema, Pak, saya pengen meneliti mengenai komitmen organisasi. Atas dasar apa sih orang komit terhadap organisasi? Oh ternyata Anda baca-baca hasil penelitian terdahulu, baca-baca skripsi yang sudah ada, baca-baca jurnal, publikasi, baca-baca artikel. Oh ternyata hasil penelitian terkait dengan pengaruh kompensasi terhadap kinerja itu hasilnya berbeda-beda. Sehingga saya ingin meneliti
lebih lanjut. Maka saya katakan, masalah penelitian itu tidak selalu harus datang, tidak selalu harus muncul dari organisasi, dari pengamatan Anda terhadap masalah yang muncul di organisasi. Tapi bisa juga masalah teoritis, walaupun ini jangan digunakan loh ya. Kalau masalah teoritis itu lebih pada disertasi, karena nantinya penemuan teori yang baru. Bisa dari masalah teoritis, walaupun tidak saya anjurkan. Bisa dari masalah metodologis, membedakan sampel penelitiannya saja, gitu ya. Atau bisa juga dari masalah empiris. Jadi sekali lagi jawaban saya, masalah Anda, ketika Anda melakukan penelitian, masalah itu bisa muncul dari organisasi, masalah praktis yang dihadapi oleh organisasi, dan masalah empiris, serta masalah metodologis. Jelas ya? Nah, tapi di luar itu semua, saya menyarankan supaya Anda lebih mudah. Ya, ketika Anda menulis skripsi, ya, Anda mulai dari tema dulu yang Anda miliki. Lalu kemudian Anda berusaha mencari tahu, oh di organisasi Pak, misalkan gini, saya tertarik Pak dengan tertarik meneliti stres Pak. Kenapa sih orang stres kalau kerja? Saya tertarik dengan judul stres, saya pengen meneliti variabel stres. Berarti dimulai dari tema penelitian, dimulai dari variabel yang Anda minati. Lalu langkah selanjutnya Anda kemudian bisa mengamati suatu organisasi yang akan dijadikan objek penelitian. Ada enggak fenomena stres karyawan itu di organisasi? Ya. Stres itu jangan diasumsikan bahwa orang terlalu banyak pekerjaan numpuk itu stres. Hati-hati, orang nggak ada kerjaan juga bikin stres. Orang kerjaannya, tugasnya nggak jelas juga bikin stres. Ya. Kebijakan yang tidak jelas membuat stres. Perlakuan yang tidak adil itu membuat orang juga stres. Jadi sekali lagi, Anda bisa memulai penelitian dari tema variabel yang Anda minati, kemudian Anda cari apakah di organisasi terdapat masalah terkait dengan tema atau variabel yang Anda teliti. Dan saya pastikan pasti masalahnya ada di organisasi. Di organisasi itu banyak sekali masalah. Ada masalah stres, ada masalah loyalitas, ada masalah kinerja, ada masalah disiplin, ada masalah kepemimpinan, ada masalah komitmen, ada masalah pelatihan, pengembangan, ada masalah transparansi, dan banyak sekali kalau kita kupas di MSDM. Jelas ya? Jadi boleh Anda menentukan tema dulu, kemudian Anda cari di organisasi, ya. Anda observasi di organisasi, apakah masalah atau apakah tema atau variabel yang Anda minati itu muncul masalahnya di organisasi. Kalaupun itu tidak muncul, sebetulnya dalam suatu riset bisa Anda memunculkan yang namanya methodological issue atau isu metodologis. Tadi saya sampaikan. Nah, saya pengen meneliti stres tapi kebanyakan di perusahaan BUMN Pak, penelitian sebelumnya saya ingin misalkan stres enggak tuh karyawan di yayasan, stres enggak tuh karyawan di koperasi. Itu boleh Anda teliti. Masalahnya muncul bukan dari masalah praktis yang ada di organisasi, tapi masalah metodologis. Kalau tidak itu, bisa juga Anda memunculkan masalah empiris. Pak, saya baca-baca saya minat saya tentang variabel stres, saya baca-baca hasil penelitian sebelumnya. Oh, hasilnya berbeda-beda, Pak. Satu penelitian bilang stres berpengaruh positif, semakin tinggi stres, semakin tinggi kinerja. Tapi penelitian lain menunjukkan bahwa stres tidak berpengaruh ternyata Pak terhadap kinerja. Ada lagi penelitian lain menunjukkan bahwa stres berpengaruh negatif. Semakin tinggi stres, semakin rendah kinerja. Yang betul yang mana ini? Saya akan melakukan penelitian lanjutan. Maka penelitian Anda tersebut ya dasarnya adalah masalah empiris. Sekali lagi ke pertanyaan yang banyak disampaikan di grup WA bahwa Pak kalau saya meneliti itu masalahnya dari organisasi atau dari tema dulu. Bisa dua-duanya. Bisa dari organisasi, bisa dari tema. Tapi saya menyarankan simpelnya, gampangnya.
minati dulu tema apa, variabel apa yang Anda minati, kemudian cari tahu masalahnya di organisasi, muncul atau tidak, variabel itu menjadi masalah atau tidak, cari tahu secara metodologis ada masalah atau tidak, cari tahu masalah yang Anda minati, variabel yang Anda minati itu secara empiris ada masalah atau tidak. Dari hasil penelitian sebelumnya ada masalah atau tidak. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Pak saya tahu ada masalah dalam organisasi kah? Bagaimana saya tahu ada masalah metodologis kah? Bagaimana saya tahu ada masalah empiris kah? Sehingga saya jadikan dasar untuk melakukan penelitian. Bagaimana caranya saya tahu itu? Nah, saya lanjutkan di slide selanjutnya. Itu Anda mengetahui apakah ada masalah praktiskah di organisasi, untuk mengetahui ada masalah empiriskah, untuk mengetahui ada masalah metodologiskah, dengan melakukan pengumpulan data awal. Jadi seorang peneliti harus melakukan pengumpulan data awal ya untuk mengidentifikasi apakah ada masalah di organisasi, apakah ada masalah secara empiris, apakah ada masalah secara metodologis. Dua metode pengumpulan data awal yang utama. Yang pertama melakukan wawancara, yang kedua melakukan yang namanya tinjauan literatur. Membaca-baca buku, membaca-baca jurnal hasil penelitian. Atau membaca-baca hasil penelitian sebelumnya baik dalam bentuk skripsi, tesis, maupun disertasi. Jadi dua caranya untuk mengetahui ada tidaknya masalah penelitian. Yang pertama dengan melakukan wawancara. Nah, wawancara ini dilakukan tentu untuk menggali masalah penelitian yang muncul dari organisasi. Jadi wawancara digunakan untuk menggali masalah praktis yang dihadapi oleh organisasi. Untuk menggali fenomena praktis yang ada di organisasi. Jelas ya? Nah, wawancara dibagi dua. Ada wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Itu masalah teknik wawancara saja. Wawancara terstruktur itu di mana pewawancara mempunyai daftar pertanyaan terlebih dahulu. Kalau wawancara tidak terstruktur, pewawancara sebelumnya tidak membuat daftar pertanyaan. Jadi wawancaranya bersifat mengalir. Nah, saya tidak akan membahas plus minusnya karena bukan itu yang utama ya di mata kuliah ini. Tapi setidaknya saya sampaikan bahwa ada dua tipe wawancara, terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, sekali lagi, wawancara ini adalah metode pengumpulan data yang dilakukan untuk menggali permasalahan praktis, fenomena praktis yang dihadapi oleh organisasi. Misalkan begini, ketika Anda PKL, ya, ketika Anda magang, Anda ketemu karena Anda SDM misalkan, Anda ketemu dengan kepala bagian SDM-nya atau manajer SDM-nya. Kemudian Anda tanya, Pak, masalah SDM utama di perusahaan ini tuh apa? Kan itu sudah mulai melakukan wawancara. Kemudian cerita, oh ada masalah kinerja dek di sini, ada masalah kedisiplinan dek di sini. Kemudian Anda tanya lagi, kira-kira penyebabnya apa? Sehingga orang kinerjanya menurun misalnya, sehingga orang kedisiplinannya menurun. Wow, terjadi wawancara sehingga Anda mendapatkan informasi bahwa ada masalah. Ya, ada masalah dalam organisasi. Jadi supaya Anda tahu masalah praktis yang ada di organisasi, Anda melakukan pengumpulan data awal. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan wawancara. Jelas ya? Saya lanjutkan kemudian. Yang kedua, pengumpulan data awal itu dengan menggunakan atau kita menggali sumber masalah penelitian itu dengan cara Anda melakukan banyak tinjauan literatur, melakukan review terhadap literatur. Biasa disebut dengan literatur review. Jadi sekali lagi, pengumpulan data awal yang kedua untuk menggali masalah penelitian itu dengan melakukan tinjauan literatur. Nah, teman-teman semua,
Kalau tadi wawancara digunakan untuk menggali informasi, menggali masalah dari masalah praktis yang ada di organisasi, maka tinjauan literatur itu berfungsi untuk menggali masalah-masalah metodologis atau masalah-masalah empiris atau masalah teoritis, walaupun saya abaikan penjelasan itu ya. Untuk level S1 nggak usah lah memunculkan masalah teoritis. Paham ya? Bagaimana caranya saya tahu Pak? Tadi kan, oh Pak, penelitian-penelitian sebelumnya itu banyak dilakukan di BUMN, tapi di yayasan belum ada. Bagaimana? Tahu dari mana Anda? Oh, saya baca banyak hasil penelitian Pak. Saya banyak baca hasil skripsi terkait dengan masalah terkait dengan judul itu. Saya banyak baca hasil penelitian tesis. Saya banyak baca jurnal. Dan di jurnal-jurnal itu, misalkan Anda katakan terkait dengan kompensasi dan kinerja, itu banyak ditelitinya hanya di perusahaan BUMN. Tapi di pesantren, di yayasan, di koperasi itu belum banyak dilakukan. Saya tanya kemudian, dari mana Anda tahu itu? Oh, saya melakukan yang namanya tinjauan literatur, Pak. Nah, jadi tinjauan literatur berfungsi untuk menggali masalah-masalah yang bersumber dari masalah metodologis dan masalah empiris. Kalau masalah empiris seperti apa? Contohnya fungsi tinjauan literatur. Oh Pak, saya ingin menulis judul ini, penelitian pengaruh kompensasi terhadap kinerja. Masalahnya apa? Oh ini Pak, saya baca-baca di jurnal ternyata hasil penelitian yang meneliti pengaruh kompensasi terhadap kinerja itu tidak konsisten. Teorinya bilang Pak, teorinya menyatakan bahwa clear, semakin baik sistem kompensasi maka semakin baik kinerja. Tetapi ternyata hasil penelitian di lapangan itu berbeda-beda hasilnya. Ada yang bilang berpengaruh positif, ada yang bilang tidak berpengaruh, ada yang bilang berpengaruh negatif. Saya tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Maka Anda melakukan penelitian. Tahu dari mana hasilnya tidak konsisten dengan melakukan tinjauan literatur. Telaah literatur. Terhadap apa? Terhadap hasil penelitian sebelumnya baik berupa skripsi, tesis maupun jurnal ilmiah. Jadi jelas ya teman-teman, kalau kemarin ada yang bertanya mengenai, sekali lagi, dimulai dari masalah di organisasi dulu atau variabel yang kita minati dulu, bisa dua-duanya. Ya, bisa dua-duanya. Tadi saya sampaikan. Dan bagaimana cara menggali masalah dari masing-masing sumber masalah yang 4 tadi, yang 3 tadi, itu dengan melakukan wawancara untuk masalah praktis dan melakukan tinjauan literatur untuk masalah empiris dan masalah metodologis. Dipahami baik-baik. Kalau belum paham, ulangi rekaman ini, ulangi video ini sampai Anda paham. Kalau masih belum paham juga, tanyakan di grup. Nanti saya respon. Nah, kalau misalkan kemudian Anda bertanya, dalam suatu penelitian Pak, apakah sumber masalah itu yang 4 itu harus ada semua? Tidak. Ya, minimal cukup Anda sampaikan satu sumber masalah. Misalkan, Pak, masalah ini penelitian ini berangkat dari adanya masalah di organisasi. Berarti masalah organisasi itu. Pak, penelitian ini dilakukan karena ada masalah metode pada penelitian sebelumnya. Anda boleh lakukan itu. Pak, penelitian ini dilakukan karena adanya hasil penelitian yang tidak konsisten. EKE alias masalah empiris pada penelitian sebelumnya. Anda lakukan itu. Jadi salah satu boleh. Tapi kalau kembali lagi bahwa penelitian itu adalah proses mencari solusi terhadap masalah, maka perkuat dulu masalah penelitiannya. Sehingga Anda jelas, saya melakukan penelitian ini karena masalahnya jelas. Nah, kalau lebih baik kalau bisa kemudian Anda berargumentasi di bagian latar belakang. Dalam skripsi, dalam penelitian Anda, itu memunculkan masalah praktis dalam organisasi. Ya, jadi misalkan begini, Anda meneliti judul tadi ya, sederhana aja, pakai judul yang sederhana aja. Pengaruh kompensasi terhadap kinerja. Anda sampaikan bahwa ada masalah praktis di organisasi terkait dengan pengaruh kompensasi terhadap kinerja. Ada juga masalah empirisnya, ada juga masalah metodologisnya. Itu lebih baik. Itu memperkuat
bahwa memperkuat argumentasi bahwa penelitian ini layak untuk diteruskan karena masalah penelitiannya jelas. Ingat, masalah penelitian. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Saya jelaskan pelan-pelan sekali. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kalau sudah jelas masalahnya, maka di slide terakhir ini saya akan menjelaskan yang namanya definisi masalah atau rumusan masalah. Nah, rumusan masalah atau pendefinisian masalah. Dalam penelitian kuantitatif, ya. Dalam penelitian kuantitatif, masalah itu menyangkut pertanyaan. Jadi masalah penelitian dalam penelitian kuantitatif itu mencakup pertanyaan. Mempertanyakan apa? Mempertanyakan ada tidaknya hubungan sebab akibat antar variabel. Jadi rumusan masalah dalam penelitian kuantitatif menanyakan ada tidaknya hubungan sebab akibat antar variabel. Dengan kata lain, pada penjelasan sebelumnya tadi saya menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan, eksplanasi. Menjelaskan apa? Menjelaskan ada tidaknya kausalitas, hubungan sebab akibat. Maka dalam rumusan masalah pada penelitian kuantitatif itu menanyakan ada tidaknya kausalitas, ada tidaknya hubungan sebab akibat. Maka saya contohkan di sini rumusan masalah penelitian kuantitatif. Apakah pelatih, ya, trainer mempunyai pengaruh positif terhadap efektivitas pelatihan? Pertanyaan sebab akibat bukan, pertanyaan sebab akibat. Mana yang menjadi sebab? Pelatih. Ya, punya pengaruh enggak terhadap efektivitas pelatihan? Nah, contoh yang kedua, apakah harga mempunyai pengaruh negatif terhadap penjualan? Mana yang menjadi variabel sebab? Harga. Mana yang menjadi variabel akibat? Penjualan. Menanyakan kausalitas, menanyakan ada tidaknya hubungan sebab akibat. Pengaruhnya negatif ya, harga terhadap penjualan. Bukan berdampak negatif, hati-hati. Maksudnya kalau harga naik, penjualan turun, asimetris. Kalau harganya turun, maka penjualan naik. Itu yang disebut dengan pengaruh negatif atau pengaruh asimetris. Dan yang ketiga, selanjutnya, apakah ROI, return on investment, mempunyai pengaruh positif terhadap harga saham? Mana yang menjadi variabel sebab? ROI. Mana yang menjadi variabel akibat? Harga saham. Pengaruhnya apa di situ? Positif atau simetris. Maksudnya apa? Semakin tinggi profitabilitas dengan menggunakan proksi ROI, return on investment, maka semakin tinggi harga saham. Sebaliknya semakin rendah ROI, maka semakin rendah harga saham. Nah, itu teman-teman, ya. Saya mengamati sekali lagi kemarin di grup diskusi WA bahwa pertanyaan yang muncul itu terkait dengan metode, dengan pemahaman teman-teman terkait dengan metode penelitian. Sekali lagi, pada mata kuliah seminar ini adalah memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai tema-tema penelitian di masing-masing konsentrasi beserta metode penelitiannya. Oleh sebab itu, pada bagian-bagian awal perkuliahan kita di kelas seminar MSDM, saya akan menguatkan dulu, menyamakan dulu persepsi teman-teman semua terkait dengan metode penelitiannya. Jadi kalau metode penelitiannya Anda nggak kurang baik, Anda susah nanti ketika saya beri materi-materi mengenai hasil-hasil penelitian di bidang MSDM supaya Anda bisa punya ide dan ketika Anda membaca hasil-hasil penelitian sebelumnya itu. Anda tidak akan bisa membaca hasil penelitian-penelitian sebelumnya kalau bekal metodologinya belum kuat. Oleh sebab itu dalam beberapa pertemuan ke depan, saya agendakan 2 atau 3 pertemuan ke depan, saya akan memperkuat, menyamakan dulu persepsi Anda semua terkait dengan metode penelitian, terutama yang di MSDM. Setelah itu nanti saya akan petakan tema-tema penelitian MSDM. Ruang lingkup penelitian MSDM apa saja yang bisa dikaji, kemudian saya nanti akan memberikan materi mengenai pembahasan mengenai review artikel ya. Anda mereview artikel
mereview hasil penelitian di MSDM. Supaya dari situ dengan bekal pemahaman dan pengetahuan Anda terkait dengan tema-tema penelitian MSDM dan metodologi penelitiannya, itu jadikan bekal untuk kemudian Anda menulis skripsi. Oh, ini tema-temanya sebelumnya di MSDM. Saya ingin meneliti sebelah sininya, saya ingin meneliti tema ini. Oh, ini metodenya. Oh, kalau temanya seperti ini, maka metodenya seperti ini. Bisa dipahami ya? Jadi sekali lagi dalam beberapa pekan ke depan, dalam beberapa pertemuan ke depan, saya akan review dulu. Kalau yang sudah dapat materi ini di Medlit, mohon maaf. Tapi ada kelas lain yang mungkin belum mendapatkan materi ini, sehingga saya review sebentar lah, 2 atau 3 pertemuan, 2 pertemuan lah sampai minggu depan mudah-mudahan selesai review materi Medlitnya ya. Langsung nanti setelah itu saya akan masuk ke tema-tema penelitian di MSDM. Silakan disimak baik-baik. Nanti saya share link ini di YouTube seperti biasa. Jangan lupa like dan subscribe. Tidak like dan tidak subscribe, tidak saya kasih nilai. Hahaha. Bukan hanya itu ya, yang utamanya adalah Anda pahami baik-baik materi dari saya. Jika belum paham, ulangi lagi. Ya belum paham, ulangi lagi. Jika masih nggak paham-paham, tanyakan di kelas sesi diskusi sesuai dengan jam perkuliahan di grup WhatsApp. Ya, ingat, sesi diskusi di grup WhatsApp bekalnya adalah Anda menonton, memahami kuliah saya. Ini kuliah saya yang diupload melalui YouTube. Jadi jangan sekali-kali Anda ikut diskusi kalau Anda tidak mengikuti kuliah saya dulu. Nanti pertanyaannya jaka sembung turun bro, ternyambung bro. Jelas ya? Sekian dari saya untuk sesi kedua ini. Silakan sekali lagi dipahami, disimak baik-baik. Nanti kita diskusikan jika ada hal-hal yang kurang jelas di sesi diskusi di grup WA sesuai dengan jam perkuliahan. Terima kasih, sehat semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.